Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang yang menjadi objek penilaian jarah terhadap perawi. At-ta'nu artinya secara bahasa menikam. Jadi aspek apa saja yang boleh dinilai dari kekurangan perawi itu. Tentu tidak semua kekurangan seseorang boleh diungkapkan. Nah, bisa jatuh nanti kepada ghibah yang diharamkan. Ada 4 pasal. Yang pertama, ma yata'allaku bi jahalatir rawi. Aspek yang pertama yang menjadi objek penilaian dari perawi itu adalah kemajhulan perawi. Dari aspek perawi yang tidak dikenal atau kemajhulan. Kemudian yang kedua, ma yahtassu bil adalah, aspek keadalahan. Yang ketiga, ma yahtassu bid dhabti, aspek yang terkait dengan kedhabitan. Aspek yang tidak terkait dengan keadalahan dan kedhabitan secara umum. 4 aspek itulah yang menjadi objek penilaian terhadap perawi. Tentu aspek yang 4 ini semuanya dengan perawi atau dengan seseorang yang kapasitasnya sebagai perawi hadis. Tentu kalau tidak terkait dengan perawi hadis, itu tidak boleh untuk dinilai. Namanya kalau seseorang itu punya kekurangan fisik, itu tidak perlu karena tidak ada hubungan sebagai perawi hadis. Dia berpenyakit kulit begini, itu tidak perlu karena tak ada hubungannya. Baik, kemudian untuk memudahkan ini ada Ranji atau Dena yang membantu kita untuk memahaminya. Terkait dengan masalah jahalatul rawi, ada 3 masalah di sini. Yang pertama terkait dengan masalah ibham, rawi yang mubham. Nanti dijelaskan seperti apa keibhaman perawi itu. Yang kedua persoalan jahalatul ain, dan yang ketiga jahalatul hal. Jadi kemajhulan itu ada 2, jahalatul ain 1 dan jahalatul hal. Jahalatul ain itu nanti definisinya perawi yang tidak dikenal, yang hanya memiliki 1 orang murid. Sementara jahalatul hal, perawi yang tidak dikenal tapi yang memberikan hadisnya lebih dari 1, minimal 2. Kemudian persoalan yang terkait dengan keadalahan itu ada 5 masalah. Pertama masalah inhiramul muru'ah. Apa itu inhiramul muru'ah? Keterpeliharaan seseorang akan harga dirinya. Walaupun persoalan yang menjadikan seseorang tidak terpelihara muru'ahnya bukanlah perkara haram. Nah, itu masalah muru'ah. Dan itu tentu relatif ukurannya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Contoh, kalau di tempat kita
kalau ada seorang bupati makan sarapan pagi lontong di tengah pasar ikan, nah itu tak layak. Jangankan di pasar ikan, di tepi jalan saja orang-orang tak layak. Orang mengira ini pejabat makannya mesti di rumah dinas, di meja makan begini-begini. Itu dalam pandangan orang. Maka ini menjadi pertimbangan. Tapi tentu tidak berlaku pada semua tempat. Kemudian yang kedua, masalah ibtida'. Masalah melakukan perbuatan bid'ah. Yang ketiga, masalah fasik, kefasikan. Dan yang keempat, at-tuhma bil kizbi, tertuduh sebagai melakukan perbuatan dusta. Kemudian al-kizbu, dia sebagai pendusta. Itu nanti terkait dengan masalah keadalahan. Salah satu saja ada pada diri seseorang perawi, maka dia dianggap bukanlah orang yang adil. Itu persoalan kedua yang akan kita lihat. Yang ketiga, berkaitan dengan kerebitan. Nah, di sini tabit sadar dan tabit kitab. Tabit sadar, kerebitan dalam bentuk hafalan. Tabit kitab, kerebitan dalam bentuk tulisan. Terkait dengan tabit dhabtus sadri, itu ada 5 pula. Pertama, persoalan su'ul hifz, buruknya hafalan. Walaupun dia seorang yang siko umpamanya, tapi kalau dia menyalahi, lebih siko, dia jatuh kepada hadisnya hadis. Kasratul waham, banyak melakukan kesalahan. Syiddatul ghuflah, kelalaian. Kemudian fuhsyul ghalat, kesalahan atau ketercampur bauran periwayatan yang begitu parah. Fuhsyu itu kan artinya fahisah, keji. Ini sudah terlalu parah tingkat keghalatannya. Itu yang dhabtus sadar. Sementara dhabtul kitab itu berkaitan dengan riwayat bil far'in ghairu muqabil bil asl. Berkaitan dengan masalah periwayatan yang seorang murid yang tidak sejalan dengan periwayatan pokok atau periwayatan induk atau dari gurunya. Kemudian yang berikutnya juga aspek kedobitan. Tapi ini juga menjadi penentu penilaian kualitas hadis. Dia tidak terkait dengan masalah keadalan. Perawinya adil, tapi ada masalah, ada perkara ini. Dia juga tidak terkait dengan aspek kedobitan perawi. Tapi kalau dia ada, hadis itu menjadi dhaif. Apa itu? Yang pertama, persoalan tadlis. Tadlis itu penyembunyian perawi. Yang kedua, kasratul irsal, banyak melakukan pemutusan sanad. Kemudian yang ketiga, kasratul riwayah anil majhulin wal matrukin, banyak meriwayatkan dari orang-orang yang majhul dan orang-orang yang matruk. Nah, itu persoalan yang akan kita lihat. Sekarang kita lihat al-faslul awal. Bahasan yang pertama yang terkait dengan jahalatul rawi.
Jahalah artinya kemajhulan atau rawi yang tidak dikenal. Yang pertama, yang terkait dengan jahalatul rawi, maksud daripada jahalatul rawi itu adalah alla yu'rafa fihi ta'dilu wala tajrihu muayyan. Tidak dikenal pada diri seorang perawi itu penilaian adil dan jarah secara tegas atau secara jelas. Itu namanya jahalatul rawi. Maksud dari penilaian ta'dil dan tajri itu tentu penilaian yang bersumber dari ulama kritikus hadis. Nanti ada penilaian itu yang bersumber dari ulama kritik. Ada pula yang bersumber dari masyarakat awam. Yang menjadi penentu itu adalah penilaian dari ulama kritik. Nah, jadi kalaupun ada seorang perawi dinilai oleh orang awam sebagai perawi yang kena jarah, belum tentu itu dianggap kena jarah. Kalau tidak ada penilaian dari ulama kritik. Perawi seperti ini bisa jadi masuk ke dalam perawi yang majhul, tidak dikenal. Kalau sudah masuk kategori perawi yang majhul, jadi kan sanad hadis itu menjadi lemah. Dari yang masuk ke dalam pembahasan majhul itu ada 3. Ya, Pak. Hilang ya. Ya. Ibhamu